mari kita amati satu kelompok ya. Mari kita amati satu kelompok. Yang pertama kelompok lagi sholat ya mereka ya. Coba dulu Ibu Elvina dengan Pak Hendro tadi ya, Pak Hendro ya. Iya, coba kita nggak usah takut, nggak usah malu. Artinya kita saling mengisi ya Bu, supaya semakin banyak kita tahu seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau coach itu Bapak Ibu dengan coaching itu bukan baru kenal, tidak. Kalau baru kenal nggak mungkin dia mau curhat kan Bapak Ibu, kan nggak mungkin dia curhat. Harus yang sudah dikenal baik. Teman sejawat, murid kita, seperti itu. Memang harus kita kenal. Dan harus ada perjanjian. Harus kita tahu dulu waktu mau di coaching dia sudah siap apa tidak. Setelah udah siap, baru kita udah siapkan pertanyaan seperti yang dikatakan Ibu Lucy tadi ya. Kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Dia harus sejalan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Coba mari kita dengarkan. Nanti kita dengarkan lagi satu kelompok yang menjawab, si coachnya juga yang menjawab pertanyaan itu, sebaiknya mengasih arahan. Tidak Bapak Ibu, coach itu hanya mengorek, bukan memberi jawaban. Ya, bukan memberi jawaban, hanya mengorek sampai ketemu penyelesaiannya. Seperti itu. Iya, kami persilakan Pak Hendro dengan Ibu Elvina. Izin Pak Hendro jadinya coachnya ya, yang tadi ya Pak. Mana Ibu? Saya yang coach, Bapak coachnya yang terakhir tadi Pak. Oh Ibu, ya, dibalik aja lah Bu. Karena Bapak tadi sudah ada acuan untuk pertanyaannya, saya blank aja tadi. Oke lah, saya coba Bu, nanti dikoreksi ya Ibu. Baik. Oke, baik Ibu Elvina, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Hendro. Sepertinya kabar hari saya ini baik. Terima kasih sudah berkunjung ke tempat saya. Kemarin kita sudah ada perjanjian ya Ibu, hari ini mau cerita-cerita, mau sampaikan keluhan atau kita mengadakan super coaching seperti itu. Jadi Ibu sudah siapkan waktu ya untuk hari ini ya? Iya Pak, mari silahkan. Iya, saya haraplah kalau kita hari ini mau menyelesaikan suatu masalah, pasti kita harus fokus. Jadi kalau bisa tenang, kita harus ikuti apa yang kita bicarakan supaya Ibu bisa juga dapatkan nanti solusinya. Jadi sekarang kalau seperti ini saya lihat Ibu boleh sampaikanlah kira-kira apa yang menjadi permasalahan terbesar yang Ibu rasa hari ini yang membuat Ibu perlu melakukan atau mengikuti yang namanya coaching kita hari ini. Iya. Silakan Ibu. Baik Pak, begini Pak, di sekolah saya ini saya kebetulan mengajar di kelas 5, tetapi di sekolah saya terdapat 5 siswa yang belum bisa baca Pak. Jadi kalau ketika saya mengajar di kelas, mengasihkan materi pembelajaran, tentunya tidak bisa langsung selesai tuntas. Menurut saya saja pun anak itu tidak tahu apa-apa, tidak paham dengan apa yang saya jelaskan, karena memang saat ini saya mengajarnya berdasarkan buku saja. Sementara anak-anak yang sudah paham, dia sudah mulai ribut atau mengganggu kelas kalau misalnya saya harus mengulang kembali begitu Pak. Kira-kira bagaimana ya Pak solusi untuk saya menangani siswa seperti ini? Permasalahannya ini ada siswa kelas 5 SD belum bisa baca, kemudian niat belajarnya juga masih rendah. Nah, lalu Ibu juga katakan tadi mengajarnya dengan metodenya atau hanya dari buku saja ya.
Jadi ini memang suatu hal yang masalah besar, belum bisa baca ya. Kira-kira sejauh pengamatan Ibu bagaimana, kenapa ada bisa atau bagaimana, apa sebab siswa itu belum bisa baca? Iya, Yang kita ambil satu-satu ya, kita selesaikan satu-satu. Yang belum bisa baca, apa sebabnya? iya Pak. Yang pertama Pak, sebelumnya kan saya tanya dulu sharing guru sebelumnya ya Pak ya. Kata guru sebelumnya memang karena dampak dari libur panjang akibat apa namanya virus ya Pak, tidak bersekolah karena daring, mungkin COVID-19 ya. anak kurang dapat pembelajaran yang benar, itu yang pertama. Yang kedua, anak ini mendapat sebuah ada sedikit tekanan karena memang kalau dia belajar baca ketika mereka di kelas itu anaknya kurang percaya diri Pak, dia takut malu, diejek kawannya dan sebagainya, jadi sehingga dia motivasi untuk belajar tidak ada, malah jadi ngantuk dia Pak, jadi tidur kadang. Kita pun melihatnya jadinya nggak nyaman dan kasihan gitu Pak. Itulah penyebabnya Pak tadi. Satu tadi karena memang liburan panjang karena virus, dan kedua tadi Pak malu mengulang terlambat di depan begitu. Iya ya, libur panjang ya. Kalau libur panjang pastinya karena kita belajar dari rumah kemarin daring ya, tidak maksimal ya, mungkin seperti itu ya. Jadi kira-kira bagaimana menurut Ibu supaya tidak ada tekanan dari teman-temannya, supaya dia bisa niat belajarnya itu naik atau bisa bangkit ya, apa kira-kira atau bagaimana solusi atau bagaimana yang bisa kita lakukan atau Ibu lakukan supaya tekanan dari teman-temannya ini bisa teratasi, kemudian belajarnya dia bisa meningkat seperti itu. Ya. Baik Pak, yang setelah berlalu beberapa waktu ya Pak ya, tentunya saya juga mengajar untuk pembelajaran lain begitu Pak. Jadi saya lihat ketika belajar hal yang lain ada yang bersifatnya ada gambar atau yang lain, dia memang sedikit tertarik, tapi karena tadi seperti saya bilang dia sudah tempat terkunci dengan lingkungan teman-teman, ada kurang percaya tinggi dirinya itu nggak muncul, maka dia pun tetap masih diam-diam. Tapi saya lihat dia tertarik dengan pembelajaran yang mungkin sifatnya ke gambar ataupun video gambar begitu Pak. Jadi untuk percaya dirinya saya memang berniat Pak ya, berniat mendekati si anak, bagaimana supaya dia termotivasi bangkit dari keterpurukannya yang ada. Jadi saya berharap selain saya mengubah media belajar yang akan dilakukan, tentunya saya tetap kembali ke awal, si anak harus bisa baca. Maka saya berencana meluangkan waktu setengah jam di akhir pembelajaran untuk memberikan dia waktu membaca di ruangan yang tersendiri sampai dia bisa minimal mudah-mudahan bisa membaca begitu Pak. Oh, baik. Jadi Ibu coba kasih perhatian khusus untuk dia supaya dia bisa baca ya. Jadi bagaimana si anak ini mau supaya Ibu ajak seperti itu, apa kira-kira yang Ibu lakukan? Karena kan Ibu rencananya tadi mau ajak si anak ini satu tempat supaya yang bisa dia belajar bersama, supaya Ibu juga tidak dilihat temannya. Apa teknik atau bagaimana cara supaya si anak ini mau, karena tadinya semangatnya itu kan masih belum. Jadi dengan Ibu ajak, bagaimana caranya supaya dia itu mau untuk belajar sendiri bersama dengan Ibu supaya lancar membacanya, supaya bisa mata pelajaran itu bisa diikuti dengan baik. Iya. Kalau yang pertama tadi kan Pak, seperti tadi saya bilang saya akan belajar metamorfosis. Kalau karena saya jelaskan saja anak itu tidak paham, berarti tentunya saya akan mengubah menjadi media gambar ataupun video ya Pak. Mungkin anak itu paham. Saya berharap anak ini lebih bisa sama-sama mencapai tujuan pembelajaran walaupun dia tidak bisa baca gitu Pak. Jadi untuk membacanya tentunya saya mungkin memberikan pemahaman kepada anak supaya
dia mau saya ajari membaca 30 menit sebelumnya. Tentunya sebelumnya saya juga harus berhubungan dengan orang tua agar anak tersebut dijemput mungkin lebih lama dari yang sebelumnya, Pak. Termasuk juga menyampaikan kepada wali kelasnya bahwa kepada guru yang lain, bidang studi yang lain, bahwa kita ada usaha supaya anak ini bisa membaca kemudiannya. Demikian, Pak. Baik, Ibu katakan tadi komunikasi dengan wali kelas ya, komunikasi dengan wali kelas. Bidang studi lain, Pak. Saya kan dari wali kelasnya, guru kelasnya. Ya, dengan bidang studi lain yang juga mungkin mengalami masalah yang sama, kemudian dengan orang tua ya. Iya. Kira-kira ada kendala nggak untuk komunikasi dengan orang tua seperti itu? Karena kan Ibu tadi sampaikan mau berkomunikasi dengan orang tua ya. Kira-kira ada kendala nggak? Karena kita harus tahu kalau ada kendala nanti kita harus cari lagi cara bagaimana mengatasi kendalanya. Kira-kira gimana Ibu? Untuk orang tua, Pak, sebenarnya kendala tidak ada karena memang orang tua sangat mendukung sekali. Karena menurut dari guru sebelumnya, orang tua juga sudah memberikan les privat kepada anak, tapi memang hasilnya belum memuaskan. Jadi begini, saya berikan waktu, orang tua memang antusias memberikan, setuju dengan langkah yang kita berikan, karena memang kebetulan ini kepentingan si anak yang sudah kelas 5 belum bisa juga membaca, Pak. Jadi demikian juga untuk guru-guru yang lain, semoga menghargai si anak, mengubah metodenya, karena memang anak-anak ini sudah kita perlakukan khusus supaya dia bisa membaca gitu, Pak. Artinya komunikasi dengan orang tua memang baik ya, Bu ya. Iya, jadi bisa itu pasti solusi ya. Komunikasi dengan orang tua, kemudian tadi si anak tadi, yang pastinya komunikasi dengan orang tua itu Ibu udah akan usahakan. Lalu kemudian dengan guru-guru mata pelajaran yang masuk juga. Ini kira-kira dengan guru mata pelajaran sejauh mana atau apa yang sudah, atau bagaimana Ibu melakukannya kira-kira supaya dapat nanti cara atau teknik yang lebih baik supaya si anak tadi bisa membaca seperti itu. Iya. Begini, Pak, semoga selama saya melatih anak-anak ini, semoga temuan-temuan yang saya temukan ketika dalam proses pembelajaran khusus ini akan saya paparkan kepada guru kelas supaya juga mengikutkan atau mengubah media belajarnya supaya anak ini memang bisa mencapai tujuan pembelajarannya walaupun mungkin harus berbeda metode ataupun berbeda cara begitu, Pak. Oke, baik Ibu. Tadi udah Ibu sampaikan kerjasama dengan teman, komunikasi dengan orang tua. Kira-kira ada nggak cara lain lagi selain ini yang terbersit dalam benak Ibu supaya anak kita ini atau siswa kita ini yang sudah kelas 5 yang belum bisa baca ini tadi, dia nantinya bisa membaca. Ada nggak cara lain selain membuat dia yang Ibu pikirkan tadi, yang Ibu sampaikan dengan cara kita tingkatkan percaya dirinya tanpa dengan mengajarnya tanpa ada teman-temannya. Ada nggak cara lain selain itu menurut Ibu? Tentunya kita memberikan motivasi ya, Pak ya, supaya tidak melakukan hal yang sama dari yang sebelumnya. Kita sudah mulai harus mengubah cara pandang dia juga, karena sebelumnya dia jadi sepertinya pasrah kan, Pak, karena sudah dari kelas 1 berlalu sampai kelas 5 begitu-begitu aja sampai akhirnya dia bosan dalam pembelajaran. Jadi setelah berjalannya waktu, mudah-mudahan anak-anak itu termotivasi dan bangga dengan dirinya walaupun masih terbata-bata. Begitu ya, Pak. Jadi saya harap juga dia di kelas nantinya kalaupun dia masih ngeja, harus berani bilang, Bu, saya sudah bisa baca, harus bisa begitu. Jadi munculkan motivasi anak supaya bahwa dia juga mampu begitu, bisa sama dengan temannya begitu, Pak. Membangkitkan dan mengubah cara dia selama ini gitu, Pak. Iya ya. Oke, tadi Ibu sudah sampaikan ada 2 solusi yang sudah Ibu pikirkan. Kira-kira masih ada nggak solusi lain lagi yang bisa saja nanti supaya si anak ini betul-betul bisa membaca? Tadi sudah Ibu sampaikan. Kira-kira masih ada lagi nggak? Saya berharap juga dukungan daripada orang tua atau kakak abangnya, keluarganya,
untuk melanjutkan cara yang sama yang kita lakukan, jadi memberikan perhatian khusus bahwa anak ini memang bisa kita ubah. Jadi saya juga memberikan hasil daripada misalnya tugas dari pembelajaran khusus tadi, semoga umpan balik dari keluarga juga berkelanjutan dengan apa yang kita lakukan untuk mensukseskan yang tidak bisa baca menjadi baca si anak ini. Kalau nanti pun misalnya ada kendala lain atau memang tidak bisa, ya bagaimana lah Pak, kita mencari solusi untuk yang lain. Tapi itulah caranya saya supaya keluarga juga melakukan hal yang sama, begitu Pak. Atau apa yang saya lakukan di sekolah, mereka mau menguji atau mau evaluasi di rumah, jadi ada tindak lanjut, begitu saya harap begitu Pak. Oke, ya Ibu sudah sampaikan tadi ya, ada beberapa hal yang akan dikerjakan atau yang dilakukan. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini itu akan dilaksanakan ya. Jadi Iya Pak. saya harapkan kira-kira apa tindakan nyatanya nantinya, kan ini kan kita masih punya pemikiran solusi yang akan kita kerjakan ya. Kira-kira dalam waktu dekat supaya ini bisa maksimal, si anak tadi bisa membaca, menurut Ibu ada prioritas utama nggak dari yang 3 tadi? Yang utama tentunya tadi Pak, mengubah metode mengajar saya yang tadinya saya sifatnya hanya berdasarkan buku, jadi saya akan mengubah, bisa mencari metode atau mencari bahan-bahan ajar yang memang dipahami tanpa membaca, atau misalnya seperti kartu. Tadi kan materi saya terutama kan masih metamorfosis begitu Pak, jadi mungkin dengan menghubungkan kartu-kartu dia lebih paham, oh begini dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus membaca ataupun video dari bisa dia didengarkan. Jadi intinya saya akan terutama sekali adalah mengubah metode mengajar saya di kelas, dan secara tidak langsung juga mengikuti, tetap harus berusaha dia membaca tadi secara khusus 30 menit sebelum pulang, begitu Pak. Oke, jadi baik, terima kasih Ibu, saya sudah mendengarkan keluhan Ibu. Kira-kira nanti ini menurut Ibu cara ini atau langkah ini untuk ke depan yang akan Ibu terapkan, kira-kira ada peningkatan lah ini nanti yang diharapkan ya Bu ya. Kira-kira berapa persen lah kegiatan ini rencananya atau menurut Ibu bisa terlaksana dengan baik, meningkatkan niat baca si anak tadi atau bisa membacanya? Kalau menurut saya Pak, ada perubahan saja dari tidak membaca menjadi mengeja, itu saja sudah lumayan syukur. Mudah-mudahan guru berikutnya dapat melanjutkan supaya ini benar-benar tuntas bisa membaca. Baik Ibu. Nah, jadi Ibu kan tadi sudah dari awal kita sudah berbicara ada masalah seperti ini, lalu Ibu sudah menemukan atau sudah bisa memikirkan apa yang akan dilakukan dan sudah menentukan waktu kapan akan dilakukan. Kira-kira bagaimana menurut Ibu, sudah agak lebih lega sedikit untuk hal ini? Ya, semoga ini dapat saya lakukan langsung ya Pak di sekolah, karena memang kegiatan ini ataupun tahap-tahap yang saya lakukan tadi bisa langsung saya laksanakan di sekolah. Memang saya sudah bertanya juga dengan guru-guru sebelumnya bahwa ada perbedaan beberapa anak ini dengan anak yang memang lebih tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Cuma memang setelah beradanya daring selama ini, jadi ini makin terabaikan sehingga anak ini berlalu begitu saja, jadi kurang perhatian begitu Pak. Tapi karena mungkin perlakuan seperti ini dapat mengubah persepsi teman-temannya juga supaya tidak mengabaikan teman yang lainnya yang memang mendapat kesulitan. Itu yang saya harapkan ya Pak ya, selain kita sama guru, anak-anak juga harus kita mengubah cara pandang terhadap teman-temannya yang banyak mengalami kesulitan, karena mungkin anak itu mempunyai kelebihan lain di bidang lain. Jadi otomatis saya akan lakukan segera Pak. Oke, jadi perasaan Ibu sekarang sudah agak lebih lebih semangat ya? Iya Pak, saya sangat ingin melakukannya langsung. Oke, baik ya, baik Ibu. Jadi kita harus bisa bikin komitmen, kita laksanakan itu, dan Ibu sudah keluarkan itu dari dalam hati Ibu, sudah Ibu sampaikan, tinggal melaksanakan. Semoga
rencana ke depan yang sudah Ibu pikirkan bisa kita laksanakan dengan baik. Terima kasih Ibu. Untuk berikutnya saya tetap bersedia, kalau Ibu membutuhkan kita akan bicara lagi, atau ada masalah-masalah lain silahkan sampaikan. Iya, amin. Terima kasih Pak buat waktu dan kesempatan Bapak untuk berkunjung ke tempat saya ini, memberikan saya wejangan ataupun bisa berser begini. Jadi saya pun mungkin bertekad untuk melakukannya di sekolah. Terima kasih atas waktu Bapak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, tetap semangat. Semangat. Ya, demikian Ibu.